Ketika kita bertanya kepada seseorang, kenapa kamu berpacaran dengan dia? Kenapa kamu menikah dengan dia? Dan jawaban yang sering kali kita dengar adalah karena saya jatuh cinta. Falling in love with him or falling in love with her. Dan sebaliknya, ketika mereka putus dari pacarnya atau ketika mereka mau bercerai, kita tanya kenapa sih kamu mau bercerai? Kenapa kamu putus? Maka jawabannya adalah karena saya sudah tidak lagi cinta dengan dia. Let's talk about this. So, hubungan yang dibangun adalah berdasarkan rasa cinta. Karena saya cinta dan karena saya sudah tidak cinta lagi dengan dia. Hari ini kita akan membahas tentang falling in love versus growing in love. Orang yang falling, orang yang jatuh, itu ketika dia berjalan, dia tidak sengaja, dia jatuh. Dan ketika dia jatuh, dia tidak akan seterusnya jatuh. Dia akan bangun kembali, matanya mulai terbuka. Dan ketika matanya mulai terbuka, dia akan mulai melihat, ternyata pasanganku orangnya kok egois ya. Ternyata dia galak ya. Ternyata dia nggak pernah mau ngalah ya. Ternyata dia tuh suka bohong ya. Dan banyak hal, banyak kelemahan yang akhirnya membuat rasa cinta itu mulai berkurang dan mulai berkurang. Karena rasa itu berubah-ubah dan seringkali rasa itu membohongi kita. Menjadi penasihat yang tidak benar bagi setiap kita. Rasa bukanlah suatu dasar yang baik untuk kita memulai suatu hubungan. Sebaliknya, Tuhan mau untuk kita growing in love and not just falling in love. Apa itu growing? Growing adalah bertumbuh. Bertumbuh di dalam kasih bersama dengan Tuhan. Ketika kita mau kuliah, kita akan memilih universitas yang terbaik. Kita akan mempertimbangkan dengan matang setiap pilihan kita. Biaya yang kita butuhkan, jurusan yang kita perlukan, ya bagus atau tidaknya kampus yang kita pilih. Ada banyak pertimbangan sebelum kita memilih. Dan ketika kita memilih, maka kita berkomitmen untuk belajar di situ untuk sekian waktu lamanya. Ketika kita mau bertumbuh di dalam kasih, maka kita memutuskan, kita memilih untuk mau bertumbuh seumur hidup kita dengan orang yang sama setiap hari. Setiap hari kita akan belajar menjadi seperti Kristus lewat suami kita, lewat istri kita. Dan itulah proses bertumbuh. Proses bertumbuh tidaklah langsung menjadi sempurna. Kita bersama-sama memulai itu dari titik nol, dari titik awal. Bayangkan ketika kita mulai masuk sekolah, kita masuk mulai dari jenjang TK. Sepasang anak TK ini mulai bersekolah. Dan tidak mungkin yang satu mulai mengharapkan yang lain bahwa kamu harus sudah seperti anak SD, kamu harus sudah bisa berhitung, kamu harus sudah bisa pelajaran sejarah, kamu harus sudah bisa bahasa Inggris dengan lancar. Karena kita sama-sama memulai dari titik nol, kita sama-sama belajar. Dalam bertumbuh, kita tidak bisa mengharapkan langsung kesempurnaan. Kita akan belajar pelan-pelan setiap hari dan diperlukan kesabaran, diperlukan keterbukaan, diperlukan penerimaan untuk mau sama-sama belajar. Ketika kita belajar, kita sekolah, maka kita memiliki tujuan. Sementara orang yang falling in love itu tidak ada tujuan. Hanya mengikuti perasaannya mengatakan bahwa aku cinta dia. Saat kita bertumbuh, maka kita memiliki tujuan yang jelas. Ke arah mana kita mau bertumbuh. Dan Tuhan mau kita bertumbuh ke arah Dia. Menjadi seperti Yesus, belajarnya lewat orang yang sama setiap hari. Dalam proses pembelajaran, kita akan bertemu dengan keterbatasan, dengan kesalahan, dengan kegagalan, dan mungkin progresnya tidak langsung terlihat jelas. Mungkin perubahan dari diri kita atau pasangan kita tidak langsung 180 derajat berubah. Mungkin pelan-pelan, sedikit demi sedikit, tapi sekecil apapun progres itu, kita sedang terus bertumbuh. Kita harus bisa mensyukurinya dan merayakannya.
Bagi saya, setiap hubungan memiliki fingerprints-nya masing-masing. Fingerprints adalah sidik jari kita yang berbeda dari orang lain. Misalnya ketika kita mau membuka gadget kita, maka gadget kita tidak bisa dibuka oleh orang lain. Hanya kita yang bisa membuka gadget tersebut. Dan di dalam growing in love, hal ini yang harus kita perhatikan. Ketika kita belajar bersama-sama dengan pasangan kita, dengan suami kita, atau dengan istri kita, kita tidak bisa membandingkan hubungan kita dengan orang lain. Karena setiap hubungan itu spesial. Kita tidak bisa membandingkan pernikahan kita dengan pernikahan orang lain. Suami kita dengan suami orang lain. Istri kita dengan istri orang lain. Kita harus bisa punya hati yang besar untuk mau menerima. Hati yang besar untuk mau belajar dan berubah. Karena setiap hubungan memiliki fingerprints masing-masing, maka kita harus belajar itu bersama dengan Tuhan. Bisa saja orang mau menikah mengikuti konseling pernikahan. Bisa kita belajar dari orang tua kita, bisa kita belajar dari pendeta kita. Tapi karena ini spesial, maka kita harus belajar sendiri bersama-sama dengan Tuhan. Ketergantungan kita dengan Tuhan di sini sangatlah penting. Karena kita nggak bisa minta contekan dari yang lain. Kita harus mau belajar dengan Tuhan supaya hubungan ini terus akan bertumbuh menjadi semakin baik dan semakin baik. So hari ini, jangan berhenti hanya pada kegagalan pasanganmu dan jangan menyerah di situ. Karena kita sedang menjalani suatu perjalanan untuk belajar, suatu perjalanan untuk bertumbuh bersama-sama. Terimalah semua kekurangan, terimalah semua kelemahan, dan mulailah bertumbuh sedikit demi sedikit. Biar kita bisa berubah, biar kita mau dikoreksi, biar kita mau menjadi lebih baik. Saya akan bacakan Efesus 4 ayat 14 dan ayat 15. Sehingga kita bukan lagi anak-anak. Kasih kita bukan lagi kasih anak-anak. Kenapa anak-anak? Yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Di dalam kasih kita bertumbuh ke arah Dia. So, this is growing in love. Alkitab mengajarkan kita tentang bertumbuh, bukan langsung sempurna. Growing. Setiap proses, step tangga yang mungkin kita akan naiki hari demi hari, waktu demi waktu. Kita bertumbuh di dalam kasih untuk mengenal kasih itu dan menjadi semakin dewasa supaya kita tidak tergoyangkan, terombang-ambingkan dengan keadaan yang berubah-ubah atau mungkin dengan sikap pasangan kita yang berubah-ubah. Bagi kalian yang single, pilihlah dengan baik. Pilihlah bersama-sama dengan Tuhan. Dan untuk kalian yang sudah menikah, setiap hari adalah kesempatan kita untuk bertumbuh. Ketika kita berkomitmen di hadapan Tuhan, maka bukan lagi waktunya untuk kita mundur seperti anak-anak karena ketidakcocokan. Inilah waktunya untuk kita semakin bertumbuh. Seperti apapun keadaan kita atau mungkin sifat pasangan kita hari ini, maka kita bukanlah orang yang sekedar jatuh cinta, matanya terbuka dan kemudian mundur. Tapi kita mau memutuskan untuk selalu berubah menjadi lebih baik. Jangan fokus untuk mengubah pasanganmu, tapi fokuslah untuk mengubah dirimu sendiri. Setiap hari jadikanlah step yang lebih tinggi untuk kita naik, bertumbuh ke arah Kristus. Mari bersama-sama kita bertumbuh di dalam kasih. Dan bukan hanya sekedar berhenti pada jatuh cinta.